moderator pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Reza Heri Alfatir yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan materi pada malam hari ini dan juga para partisipan yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi para kawan-kawan semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, terlebih baik kita mulai dengan doa. Doa saya persilakan. Doa selesai. Jadi selamat malam semua kembali. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena telah berjoin dalam kegiatan Penpro, yaitu dalam case talk tentang vertigo. Yang dimana beberapa hari lalu kita telah memposting di Instagram mengenai kasus tentang seputar vertigo. Jadi untuk lebih mereview kembali kasus apa sih yang kemarin kami posting di Instagram, saya akan membacakan kembali tentang kasus yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Adapun materi atau skenario yang kemarin telah diposting di Instagram BMFK Unibos, yaitu Nyonya Ani usia 21 tahun, datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan 1 jam yang lalu, tiba-tiba pusing berputar, disertai mual dan muntah 3 kali, seperti yang dimakan dan diminum. Bila berjalan, agak sempoyongan. Berdasarkan pada pemeriksaan fisiknya, didapatkan bahwa tekanan darah dari Nyonya Ani 190 per 10 mm air raksa, serta juga beberapa pemeriksaan fisik yang lainnya. Nah, untuk lebih membahas tentang ada apa sih dengan Nyonya Ani sebenarnya, malam hari ini kita telah kedatangan pemateri yang hebat yang akan membahas tentang dari skenario ini, yaitu Dr. Reza Heri Alfatir. Kepada dokter, selamat malam dok. Ya, halo, selamat malam Rezal. Selamat malam dok. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan dokter, saya akan bacakan kurikulum kita untuk pemateri kita pada malam hari. Jadi kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini ada dengan nama Reza Alfatir Heri Medicine of Doctor, atau sekarang dikenal dengan Dr. Reza Alfatir Heri spesialis neurologi. Lahir pada tanggal 8 Maret tahun 1990 dan tinggal di Jalan Tupai nomor 22 Makassar dan aktif dalam berbahasa Indonesia dan Inggris. Adapun formal education diantaranya ada Taman Andrea II Elementary School Makassar, State Junior High School Makassar, 5 State Junior High School Makassar, Faculty of Medicine Unhas Makassar, Neurologi Postgraduate Program Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun pengalaman pekerjaan diantaranya adalah Lecture Assistant at Department Physiology, Faculty of Medicine Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 sampai 2011, Internship Doctor at Pangkep General Hospital pada tahun 2015 sampai 2016, General Physician at Lakasino Medical Center pada tahun 2016. Adapun pencapaian yang pernah didapatkan oleh Dr. Reza diantaranya fourth class lintas Kota Malam tahun 2005, third winner of KEMA Lomba Kreativitas Pramuka Baiskot of Universitas Hasanuddin pada tahun 2005, dan juga diantaranya pernah menjadi first winner AMSA National Debat Competition Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2010, first runner up AMSA National Debat Competition Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011, first winner PPNI Regional Debat Competition Makassar pada tahun 2011, dan juga 4 pencapaian terakhir yang pernah dicapai oleh Dr. Reza, diantaranya top 10 scientific paper kategori EM South Korea pada tahun 2014, third winner English Debat Competition ALSA Unhas pada tahun 2016, first winner Olar Presentation Scientific Paper pada Pekan Ilmiah Berkala Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2020, serta Best Graduate Post Graduate Program Faculty of Medicine Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Adapun informal education yang pernah
yang pernah dicapai oleh Dr. Raisa sudah sangat banyak. Mungkin kita akan baca di antaranya informal education yang pernah dilalui, di antaranya participant of two Indonesian Sleep Medicine Congress di Belitung pada tahun 2019, dan juga pernah mengikuti partisipan of Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia ke-10 di Surabaya pada tahun 2019, dan juga sebagai partisipan of Pekan Ilmiah Berkala Disnatalis Fakultas Kedokteran Unhas Makassar pada tahun 2020. Adapun di antara experience-nya atau pengalaman lainnya, di antaranya yang terbaru sebagai Speaker of Global Way Thinking Open Recruitment AMSA Unhas pada tahun 2021, Speaker of Kajian Strategi Critical Thinking Kapak SC Fakultas Hukum UMI Makassar, Speaker of Peran Mahasiswa Menghadapi Society 5.0 BMFK Unhas pada tahun 2021, dan juga sebagai Speaker of Hipertensi pada Lansia in Embrace the Elderly Program AMSA Unhas Makassar pada tahun 2021. Nah, kayaknya kurang enak kalau kita belum menyapa dokternya dan memperlihatkan siapa sih pemateri kita pada malam hari ini. Boleh teman-teman panitia, Dokter Raisanya di pin dahulu. Halo, selamat malam dok. Halo Rezal, selamat malam. Halo, ya dok. Mungkin boleh sudah bisa dimulai dok, atau mungkin boleh perkenalkan diri kembali supaya teman-teman partisipan yang join pada malam ini bisa lebih kenal lebih dalam tentang dokter. Oh iya, halo. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Salam kenal, saya Reza Al-Fatir Heri. Boleh panggil Reza, boleh panggil Kak Reza. Panggil dokter kalau misalnya dalam hubungan profesional saja. Tapi kalau ketemu di luar, panggil Kak Reza juga enggak apa-apa. Saya spesialis neurologi, baru saja lulus 2 bulan lalu. Jadi ini adalah debut perdana saya mengajar banyak sekali orang. Jadi semoga bisa memberikan banyak ilmu dan semoga mendapatkan feedback yang positif. Amin. Terima kasih sebelumnya dok. Jadi pemateri kita adalah Dr. Raisa Al-Fatir Heri, spesialis neurologi dan sebagai salah satu lulusan terbaik di spesialis neurologi. Mungkin mulai materinya pada malam hari ini. Oke, saya izin share screen ya. Iya dok. Kan. Oke, kelihatan? Iya sudah kelihatan dok. Oke, sebagai pendahuluan teman-teman, saya akan membahas mengenai vertigo, tapi bukan dalam bentuk kuliah, tapi dalam bentuk diskusi kasus. Jadi tidak akan terlalu banyak teori yang akan saya bahas, lebih banyak saya kasih gambaran sekilas mengenai teori, dan nanti saya harapnya kita lebih banyak diskusi. Jadi slide-nya juga enggak terlalu banyak, saya bikin cuma sekitar 20-an, itu sudah saya kompres. Sebenarnya saya agak terbebani dengan pamflet yang dibikin sama BEM Universitas Bosowa ya, karena dikatakan kupas tuntas vertigo. Aduh, kupas tuntas itu terlalu detail, terlalu banyak, jadi saya harap teman-teman tertarik dengan materi yang saya paparkan, dan kalau misalnya ternyata tertarik untuk belajar lebih lanjut dan ingin lebih kupas tuntas lagi, kalau misalnya berikutnya ingin diskusi lebih lanjut, saya sangat bersedia kok. Tapi untuk malam ini, karena ini sudah malam, dan saya tahu bahwa otak kita cuma bisa fokus selama 30 menit dalam mendengarkan kuliah, jadi saya harap ini cuma sekitar 30 menit untuk sampai tanya jawab, kalau bisa ya 40 menit lah, 50 menit ya, jangan terlalu lama. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai vertigo. Kenapa sih penting untuk kita tahu tentang vertigo? Karena teman-teman, setiap tahun 15-20% orang dewasa dilaporkan mengalami pusing, gitu ya. Jadi ini kan ada 60 peserta, dan saya percaya sudah masuk fakultas kedokteran berarti takdirnya sudah jadi dokter ya, kecuali kalau di drop out. Tapi kan jarang sekali anak kedokteran yang di drop out. Jadi mau tidak mau beberapa tahun ke depan teman-teman bakalan menghadapi orang dengan keluhan pusing gitu. Nah, harus ditahu apa-apa yang harus kita periksa dan bagaimana tata laksana. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa 15-20% itu angka yang cukup tinggi. Jadi misalnya
ada 10 orang yang datang ke UGD, di antara 10 orang itu 2 orang adalah vertigo. Kalau ada 5 orang yang datang ke UGD, berarti kemungkinan 1 orang adalah vertigo. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari tentang vertigo, karena vertigo ini bisa mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu. Ada banyak pertanyaan yang bisa muncul, apakah vertigo ini emergensi atau tidak? Apakah vertigo ini mengancam atau tidak? Perlukah ditata laksana secara segera? Apakah masalahnya cuma ada pada otak? Ataukah adakah juga keterlibatan pada telinga? Apakah obat yang terbaik yang saya berikan? Dan bagaimana saya mengedukasi keluarga? Apakah saya bisa membuat orang ini, pasien dan keluarga ini tenang dengan tata laksana yang saya berikan? Kenapa? Kalau misalnya ada teman-teman yang pernah mengalami vertigo atau melihat orang mengalami serangan vertigo, itu adalah serangan yang sangat traumatized. Artinya, kalian bisa bayangkan kalau misalnya kalian lagi diam, lagi santai, tiba-tiba ruangan sekeliling kalian berputar. Berputarnya bukan main-main, benar-benar berputar gitu. Jadi ini sangat menyebabkan trauma pada orang yang pernah mengalami vertigo. Jadi sangat penting untuk kita melakukan edukasi baik kepada pasien maupun ke keluarga. Nah sekarang, untuk pelajaran malam ini kita bakalan berangkat dari skenario yang teman-teman BEM FK Unibos berikan. Jadi saya bantu baca ya. Seorang wanita usia 65 tahun datang ke unit gawat darurat, instalasi gawat darurat, dengan keluhan 1 jam yang lalu, tiba-tiba pusing berputar sekeliling terhadap dirinya. Artinya ruangan dirasakan berputar. Disertai mual, wah ada muntah juga 3 kali. Isinya apa yang dimakan dan diminum. Bila berjalan sempoyongan. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman sementara jadi dokter UGD, ada wanita usia 65 tahun. Oh, baru datang kita udah lihat nih, oh wanita usia tua. Datang ke instalasi gawat darurat. 1 jam yang lalu, dia merasa pusing sekeliling terhadap dirinya. Cuman kita nggak tahu nih 1 jam ini apakah masih pusing saat ini ataukah udah berhenti gitu. Tapi kita asumsikan masih pusing ya. Ada mual muntah 3 kali, berjalan sempoyongan. Nah sekarang tekanan darah 190/110. Nadi 80, pernafasan 18, suhu 36, dan pada pemeriksaan didapatkan nistagmus rotator bilateral. Jadi kanan dan kiri itu rotator. Nah itu adalah skenario yang diberikan. Saya pengen main tunjuk ya, izin. Mau tanya apa lagi? Kira-kira informasi apa yang perlu kita tanyakan? Saya main tunjuk ya. Jacqueline, how to read your name? Jacqueline. Halo Jacqueline, selamat malam. Tapi mana tadi? Jacqueline ada enggak sih? Tapi mic-nya belum di unmute. Halo, Jacqueline, are you there? Ya udah, kalau Jacqueline enggak bisa, Muhammad Ashmin. Halo, selamat malam. Muhammad Ashmin. Dengar enggak sih? Halo? Iya dok, ya kedengaran dok. Muhammad Ashmin. Halo. Saya nanya ke Ashmin. Mau tanya apa lagi dari skenario tadi? Maksudnya, kalau ada pasien, Ashmin sebagai dokternya, mau tanya apa lagi? Kalau belum saya ulang ya. Jadi, wanita 65 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan 1 jam yang lalu, tiba-tiba pusing berputar. Yang berputar sekelilingnya terhadap dirinya. Disertai mual, muntah 3 kali seperti yang dimakan dan diminum, bila berjalan sempoyongan. Nah sekarang Asmin mau tanya apa lagi?
Wih, pada bingung. Nurul Ainun. Halo Ainun. Selamat malam. Selamat malam, dokter. Mau tanya apa lagi Ainun? Mau tanya durasi pusingnya, dok? Durasi pusing, pintar sekali. Terima kasih Ainun. Nur Amalina. Mau tanya apa lagi Nur Amalina? Tapi dok, sudah berapa lama dok? Sudah berapa lama? Berarti onsetnya ya, kita sebut awitan. Jadi tadi sudah ada yang tanya durasi, sudah ada yang tanya onset atau awitan. Sekarang Fitra. Fitra mau tanya apa lagi Fitra? Ada dok, sebelumnya apakah sudah mengkonsumsi obat-obatan? Riwayat obat-obatan, pintar sekali. Terima kasih Fitra. Rezal. Jangan berpikir kalau lolos Rezal. Mau tanya apa Rezal? Masalah ini dia sudah alami berapa lama? Masalah vertigonya, dok. Sudah berapa lama ya? Oh, oke, boleh. Oke, thank you Rezal. Ini maksudnya yang enggak nyalakan video berarti enggak ini ya, enggak available gitu ya. Ya, mungkin teman-teman semua boleh on-kan kamera supaya diskusi kita pada malam hari ini lebih lancar lagi. Makasih. Saya dong. Halo Alif. Mau tanya apa lagi Alif? Iya dokter, perkenalkan saya Alif dok dari Universitas Halwaleo dok. Ya, jadi di Kendari dok. Iya. Jadi dokter yang mungkin bisa ditanyakan setelah itu, apakah sedang beraktivitas apa pada saat pusingnya muncul dok? Oke, saat serangan lagi ngapain? Pintar sekali, terima kasih Alif. Ya, siapa lagi nih yang nyalakan video? Safiana. Izin menjawab. Oh siapa tuh? Siapa? Naila. Siapa? Naila. Oh, dari iya. Semarang. Izin menjawab, bagaimana rasa nyeri yang dialami itu seperti ditusuk atau bagaimana? Kuantitas nyerinya. Oh gitu. Kualitas nyeri ini. Nyari yang dialami. Terima kasih Naila. Tapi anyway kita bahas vertigo bukan nyeri kepala. Tapi it's okay karena pertanyaan tentang nyeri juga penting untuk ditanyakan. Siapa lagi yang mau menjawab? Yuk, mau tanya apa lagi? Sohbitorik. Ada enggak Sohbitorik? Oh Nabila Astri tahu, Nabila Astri sudah nyalakan mic. Untuk yang memperberat sama yang memperingan apa? Gitu. Oh memperberat dan memperingan. Nabila dari mana? Dari Jogja. Oh dari Jogja, oke. Terima kasih Nabila. Nah tadi sudah lumayan banyak yang ini ya, yang jago ya. Jadi dalam melakukan anamnesis vertigo itu banyak yang perlu kita tanyakan, tapi jangan sampai terlalu luas gitu ya. Jadi jangan sampai orang datang dengan vertigo, kita sibuk nanya ini tuh, oh anamnesis saya harus bagus, semuanya harus saya tanyakan. Like, bro, orang lagi vertigo dan orang lagi pusing berputar, kamu nanya terlalu banyak, nanti dipukul sama keluarganya. Nah sekarang, anamnesis. Yang pertama, tanya bentuk serangan, serangannya seperti apa. Ini kita harus konfirmasi dulu ya, karena banyak banget orang yang menganggap pusing itu sakit kepala. Dok, saya pusing. Pusingnya bagaimana Ibu? Pokoknya pusing dok, kayak ditusuk-tusuk. Nah itu kan nyeri kepala, harus dikonfirmasi dulu. Atau dok, saya pusing nih. Saya pusing akhir bulan dok, saya jadinya tidak bisa tidur dok karena uang lagi menipis. Nah itu bukan pusing tapi bingung atau stres gitu. Jadi kita harus konfirmasi dulu bentuk serangannya gimana. Apakah berputar, melayang atau seperti apa? Atau rasa goyang, apakah rasa seperti cuman bergoyang seperti di atas kapal laut atau gimana? Kedua, awitan, episodenya dan durasi serangan. Awitan maksudnya onset. Ini tuh sejak kapan? Udah berapa jam gitu. Episodenya gimana? Apakah intermittent atau continue? Apakah terus-menerus? Ataukah hilang timbul gitu kan? Dan durasi serangan yang paling penting. Nah, pada vertigo, durasi serangan itu menentukan di diagnosis banding. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu ini durasi serangannya berapa lama. Gitu ya. Ketiga, pencetusnya apa? Apakah ada sesuatu yang mencetus terjadinya vertigo? Misalnya saya baru vertigo ketika menghadap ke kanan dok. Atau saya baru vertigo ketika, misalnya ya, vertigo ketika menghadap ke kanan dok. Oh curiganya PPPV ya, pengaruh posisi.
Oh, saya vertigo ketika mau bangun dari tempat tidur, tapi saya berguling dulu dok, berguling di tempat tidur, itu muncul vertigo. Oh berarti curiganya BPPV tapi kanalis lateral misalnya. Oh saya vertigo ketika saya mau berdiri dok dari posisi duduk. Oh saya vertigo nggak ada pemicunya dok, pokoknya muncul aja terus gitu. Itu semua jawaban untuk pencetus. Yang keempat adalah intensitas dan perjalanan klinis. Intensitas maksudnya seberat apa sih vertigonya, itu ya. Dan gejala otonom, apakah ada keringat dingin, apakah ada mual muntah, dan kawan-kawan. Selanjutnya ada gangguan pendengaran atau tidak. Gangguan pendengaran bisa dalam bentuk penurunan pendengaran atau bisa dalam bentuk tinnitus. Karena itu penting untuk diagnosis banding. Selanjutnya, apakah ada defisit neurologis atau tidak? Maksudnya, pada saat muncul vertigo, apakah Bapak Ibu ada rasa kram? Apakah Bapak Ibu ada rasa lumpuh sementara, misalnya, gitu ya. Kemudian gejala penyerta lain. Nah, ini gejala penyerta lain variasi. Jadi biarkanlah pasien menyebutkan apa yang memperberat. Riwayat penyakit dahulu seperti apa? Apakah ada riwayat hipertensi, riwayat DM, riwayat kolesterol, riwayat penyakit jantung, atau riwayat stroke sebelumnya. Riwayat pengobatan, ini tadi yang disebutkan oleh Rezal ya, riwayat pengobatan. Apakah karena banyak banget obat-obatan yang bisa memicu terjadinya vertigo. Misalnya pasien suntik insulin jangka panjang, tiba-tiba vertigo. Ya ditanyakan dulu dosis insulinnya masih normal ataukah ditambah atau baru-baru ini ditingkatkan atau seperti apa. Bisa jadi dizziness-nya disebabkan oleh hypoglikemia misalnya. Ataukah ada obat-obatan yang bisa menyebabkan anemia dan kawan-kawan. Selanjutnya, riwayat penyakit pada keluarga. Ini juga penting, tidak secara langsung berkaitan dengan angka kejadian vertigo, tapi sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit yang memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya vertigo. Dan kebiasaan atau rutinitas. Jadi kebiasaan atau rutinitas ini seperti misalnya apakah pasien itu ada riwayat merokok, apakah ada pasien itu ada riwayat konsumsi alkohol dan kawan-kawan gitu. Tidurnya seperti apa, pola makannya seperti apa gitu ya. Saya banyak banget dapat pasien vertigo dan ternyata sulit untuk saya atasi. Ternyata setelah saya perbaiki siklus tidur, vertigonya teratasi. Ada pasien yang vertigo setelah saya telusuri, oh ternyata pasien ini post stroke. Setelah dia stroke, dia tuh nggak mau makan lauk sama sekali, makannya cuma nasi itu pun sedikit gitu, nggak ada garam sama sekali, nggak ada daging sama sekali, jadinya bisa anemia, jadinya bisa gangguan elektrolit dan kawan-kawan, itu juga bisa memicu vertigo. Jadi kebiasaan atau rutinitas pun harus kita tanyakan. Nah sekarang, ini ya dari anamnesis yang dibagikan oleh teman-teman BMFK Unibos. Jadi kata kuncinya adalah wanita usia 65 tahun, berarti sudah usia tua. Nah, pada usia tua bisa saja terjadi proses degenerasi dari seluruh fungsi organ yang ada di dalam tubuh, termasuk organ keseimbangan. Awitan ternyata sudah 1 jam yang lalu, terjadi tiba-tiba, jadi bukan terjadi secara progresif ya, tiba-tiba. Pusingnya berputar, katanya lingkungannya yang rasa berputar. Ada gejala otonom, ada mual muntah 3 kali, berisi makanan yang dimakan dan minuman yang diminum. Kemudian bila berjalan sempoyongan. Nah, bila berjalan sempoyongan ini bisa saja sempoyongannya karena dia pusing ataukah sempoyongannya karena ada gangguan fungsi koordinasi. Nah, itu yang harus diperjelas gitu. Kalau ada, iya dok, saya kalau jalan sempoyongan. Nah, sempoyongannya itu apakah karena pusing yang dirasakan pada kepala ataukah rasa tidak seimbang pada ekstremitas? Nah, itu harus diperjelas. Selanjutnya, pemeriksaan fisik apa yang harus kita lakukan? Ada yang punya ide? Erviana, halo, selamat malam. Kira-kira kita periksa apa kalau ada pasien seperti tadi? Iya, TB dok. Selamat malam dok. Selamat malam. Iya dok, pemeriksaan tekanan darah mungkin dok, TB dok. Tekanan darah, pintar sekali, sangat lega artis. Terima kasih Arviana. Destrina, halo selamat malam. Destrina Pualilin.
Mukanya langsung bengong. Ramzia deh, Ramzia. Halo Ramzia, selamat malam. Ramzia, halo. Belum bisa juga. Heri Yonas, halo Heri. Halo Heri. Nggak ada. Angelina, halo Angelina, selamat malam. Iya, Nggak ada ya? Selamat malam, Dok. Iya, selamat malam. Siapa tadi yang ngomong? Abe, Dok. Saya atas nama Angelina, Dok. Oke, Angelina. Kira-kira mau periksa apa pada pasien ini? Selain tekanan darah tadi? Abe, Dok, mungkin pendengarannya, Dok. Pendengaran, cerdas sekali. Terima kasih, Angelina. Terima kasih, Dok. Oke, tanpa menunggu lama-lama, takutnya semua tiba-tiba afasi ya ketika saya tanya. Jadi pemeriksaan fisik yang harus kita lakukan, yang pertama adalah tanda vital tentunya. Yang kedua adalah pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum maksudnya head to toe ya. Jadi pulmonya kita periksa, jantungnya kita periksa, abdomennya kita periksa, dan kawan-kawan. Pemeriksaan fisik neurologi secara umum, kemudian ada juga beberapa pemeriksaan khusus yang khusus untuk keseimbangan. Nah sekarang tanda vital yang dilaporkan dari BEM-FK Unismu, ternyata tekanan darahnya tinggi teman-teman, 190/110. Ini masuk krisis hipertensi enggak sih? Masuk enggak? Rezal? Masuk, Dok. Masuk krisis hipertensi ya? Oke, terima kasih. Nadinya normal, pernafasan normal, suhunya normal, tapi sayangnya BEM-FK Unismu tidak memasukkan nyeri ke dalam tanda vital. Padahal nyeri adalah tanda vital kelima dan wajib untuk dinilai. Jangan sampai kelewatan ya. Jadi tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, nyeri. Yang selalu kami diajarkan di neurologi, nyeri adalah hak asasi manusia. Jadi ketika kita tidak menilai nyeri seseorang, berarti kita melanggar hak asasi manusia. Sama saja ketika kita tidak tata laksana nyeri seseorang, itu berarti kita melanggar hak asasi manusia. Jadi selalu dinilai ya. Jadi dari tekanan darah didapatkan peningkatan tekanan darah. Nah, ternyata ada pasien vertigo. Usia tua nih, wanita, usia tua 65 tahun. Ada peningkatan tekanan darah. Wah, kayaknya ini bisa saja tekanan darahnya memang muncul secara kebetulan, ataukah tekanan darah ini justru menjadi salah satu penyebab tidak langsung dari terjadinya vertigo. Nah, kita harus curiga ke arah sana kalau misalnya sudah ada kelainan pada pemeriksaan tanda vital. Selanjutnya, ya pemeriksaan fisik umum seperti yang saya bilang tadi, head to toe, nadinya gimana, pulmonya gimana, jantungnya gimana, pokoknya kita periksa semua yang kemungkinan bakalan menyebabkan gangguan keseimbangan. Selanjutnya, pemeriksaan fisik neurologi. Ini kalian screening aja yang mana kalian perlu periksakan sesuai indikasi. Tidak ada sama sekali buku pemeriksaan fisik neurologi yang mengharuskan kalian memeriksa semuanya. Itu tidak ada sama sekali. Semuanya memerintahkan untuk melakukan berdasarkan indikasi. Karena kita punya banyak sekali pemeriksaan fisik. Dan sangat menghabiskan waktu ketika kita melakukan semuanya. Jadi yang pertama adalah Glasgow Coma Scale. Yang kedua adalah fungsi kortikal luhur. Yang ketiga adalah rangsang Mannings. Yang keempat adalah saraf kranialis. Ya terutama kalian cek juga saraf yang bertanggung jawab untuk keseimbangan ya, nervus 8 vestibulocochlearis. Pemeriksaan motorik juga penting, terutama untuk menentukan apakah ini ada kaitannya dengan proses intrakranial atau tidak. Ya kita bisa cek pada motorik. Karena kalau misalnya ada proses di intrakranial, tentunya akan ada gangguan pada sistem piramidalis sehingga menyebabkan gangguan motorik. Yang keenam, gangguan sensorik. Ini juga penting. Pada kasus orang dengan polineuropati diabetik misalnya, atau neuropati perifer pada tungkai, pada kaki, pada telapak kaki misalnya, otomatis proprioseptif bakalan terganggu, sehingga bisa menyebabkan vertigo, jadi harus diperiksakan, termasuk juga fungsi otonom. Pemeriksaan khusus yang bisa kita lakukan, itu pada umumnya ada dua. Yang pertama adalah kita cek refleks vestibulookular, jadi dari vestibulum ke mata, karena mata kan salah satu
sistem yang mempertahankan keseimbangan. Yang kedua adalah refleks vestibulospinal dan juga fungsi cerebellum. Ya ini yang paling umum ya, kita banyak sekali modalitas, tapi saya memperkenalkan apa yang kemungkinan besar kalian bakalan pelajari dan paling sederhana untuk kalian lakukan. Ada head impulse test, ada pemeriksaan nistagmus, jadi itu untuk memeriksa refleks vestibulo-okular. Ya kalau misalnya kalian tahu ada juga tes kalori yang dimasukkan cairan yang dingin dan panas, tes kalori kan. Yang kedua adalah refleks vestibulospinal, ada Romberg, Fukuda, tandem gait, pass pointing, finger to nose, diadochokinesis, dan knee to heel. Pada pemeriksaan khusus, salah satunya adalah nistagmus. Nah, di sini kita membedakan nistagmus perifer dan sentral. Nah, tadi pada kasus itu dikatakan nistagmusnya adalah rotatoar. Jadi rotatoar itu berarti rotating, berarti dia berkeliling. Kalian bisa banget cari jenis-jenis nistagmus di YouTube biar kalian bisa ingat nistagmusnya seperti apa. Tapi ingat nistagmus ada yang provoke, ada yang unprovoke, ada yang spontaneous nistagmus. Jadi tanpa kalian provokasi dia sudah muncul. Ada juga nistagmus yang harus diprovokasi dulu baru dia muncul. Jadi kalian harus pintar bagaimana cara memprovokasi nistagmus. Paling mudah adalah dengan pemeriksaan bola mata ataupun menggunakan manuver seperti Dix-Hallpike. Nah sekarang, pada lesi perifer, nistagmusnya adalah unidirectional, jadi cuman ke salah satu arah. Yang ke salah satu arah maksudnya fase cepatnya ya. Jadi ketika kalian trigger nistagmusnya, fase cepatnya cuman ke salah satu arah, either kiri ataupun kanan. Dia bersifat horizontal ataupun rotatoar. Tapi kalau dia sentral, dia bidirectional. Jadi fase cepatnya ke kanan dan ke kiri, bisa vertikal, bisa rotatoar, ataupun bisa horizontal. Jadi kalau misalnya ada nistagmus yang vertikal, sudah pasti itu adalah sentral. Kalau rotator ataupun horizontal, masih bisa sentral ataupun perifer. Jadi kalian harus pandai menilai ini unidirectional atau bidirectional. Ini pakai pengalaman. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang, oh saya lagi vertigo nih, kalian coba aja pemeriksaan bola mata. Biar kalian bisa lihat fase cepatnya ke arah mana. Gitu. Jadi nistagmus itu ada ke kanan, ada ke kiri, tapi akan ada salah satu gerakan yang lebih cepat dibandingkan gerakan satunya. Yang lebih cepat itu yang kita sebut sebagai fase cepat. Ya. Nah sekarang, ini pemeriksaan apa? Ini adalah pemeriksaan Romberg. Jadi yang A ini kursorku kelihatan enggak, Rezal? Kelihatan ya? Kursor. Kelihatan. Oke. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan Romberg test. Yang kedua adalah pemeriksaan Romberg dipertajam. Jadi teman-teman, ini bakalan bervariasi tergantung teman-teman berasal dari center mana. Mau Makassar, mau Semarang, mau Kendari, mau mana. Masing-masing punya referensinya masing-masing. Tergantung dosennya membaca jurnal apa, dosennya membaca buku apa. Tapi yang saya tampilkan ini berasal dari pemeriksaan fisik khusus terbitan Kolegium Neurologi Indonesia, dan juga saya gabungkan dengan pedoman praktik klinis Perdosi Indonesia. Satunya 2016, satunya 2017. Jadi ini sudah diadaptasi dan sudah disetujui oleh Kolegium. Jadi gambar-gambar ini pun saya ambil dari buku pemeriksaan fisik terbitan Kolegium Neurologi Indonesia tahun 2017. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang adaptasi ini, kemudian dosennya menanyakan, ini tahu dari mana? Bukan jawabannya tahu dari kuliahnya Dr. Resa, bukan. Tapi dari buku Kolegium Neurologi Indonesia untuk pemeriksaan fisik khusus. Yang pertama adalah Romberg. Jadi kalian bisa lihat kakinya rapat, ya kakinya rapat. Yang bagian depan itu nggak rapat-rapat banget, ada bukanya sedikit, tapi yang belakang, yang tumit itu rapat. Kemudian tangan disilangkan. Nah, kalian bisa perhatikan, buka mata dulu selama 30 detik. Kalau misalnya orangnya ternyata jatuh pada saat sudah buka mata, berarti itu adalah lesi sentral. Nah, kalau misalnya ternyata buka mata dia bisa, tapi ketika tutup mata dia jatuh, itu berarti dia adalah lesi perifer. Tapi teman-teman, orang-orang ini yang kita jadikan orang percobaan tidak harus benar-benar jatuh ke salah satu sisi.
ketika dia sudah tidak seimbang, cenderung lebih miring ke salah satu sisi, itu kita sudah sebut sebagai Romberg positif. Jadi tidak harus jatuh dulu, tapi ingat ya, kita harus ada di belakang pasien untuk menjaga biar pasiennya kalau jatuh terjatuh ke pelukannya kita, terjatuh ke kita maksudnya. Tapi ingat ya, jangan sampai badan kita lebih kecil daripada badan pasien. Kalau misalnya badan kita kecil dok, dan nggak ada orang yang bisa menopang, ya pakai pemeriksaan lain. Romberg bukan satu-satunya pemeriksaan untuk memisahkan lesi sentral dan perifer. Ini ya kalau misalnya dia Romberg dipertajam, berarti kakinya satu garis. Tapi posisi tangan tetap sama, tetap buka mata 30 detik, setelah itu tutup mata 30 detik. Gitu ya. Selanjutnya, ini yang 50 kali. Ini apa namanya? Fukuda stepping test. Jadi kita suruh jalan di tempat, tangan ke depan. Nah ini Fukuda stepping test ini juga untuk memisahkan. Jadi diminta untuk jalan di tempat sebanyak 50 kali. Kemudian kita amati proses jalan di tempat ini, apakah terjadi deviasi atau tidak. Jadi Fukuda stepping test dianggap abnormal jika terjadi deviasi ke salah satu sisi lebih dari 30 derajat atau bergeser lebih dari 1 meter. Ingat ya, deviasi lebih dari 30 derajat atau bergeser lebih dari 1 meter. Kalau misalnya tes Fukudanya positif, berarti itu adalah lesi vestibular. Kalau misalnya Fukudanya negatif, berarti belum pasti lesi vestibular. Tapi kalau misalnya Fukudanya positif, berarti ya udah, ini adalah lesi vestibular. Jadi untuk membedakan non vestibular ataupun vestibular. Kemudian yang sebelah ini, yang sebelah kanannya saya, ini adalah tandem gait. Jadi pasien diminta untuk berjalan sejajar kurang lebih sekitar lebih dari 10 langkah. Kalau misalnya orang ada bermasalah, dia biasanya terjatuh kurang dari 10 langkah gitu. Jadi akan susah untuk dilakukan kalau misalnya ada gangguan keseimbangan. Selanjutnya ini adalah finger to finger ya, karena jari pasien ke jari pemeriksa. Jadi ini adalah finger to finger. Jadi kita ngambil agak jauh, kemudian diminta untuk menyentuh tepat di telunjuk pemeriksa. Ini dimulai dari mata terbuka, kemudian mata tertutup. Ini untuk melihat apakah ada dysmetri atau tidak. Ini kita ini kita sebut sebagai pass pointing karena ngambilnya jauh, bukan finger to finger. Finger to finger itu pasien ke pasien. Ini adalah pass pointing test. Ini yang namanya finger to finger. Jadi pasien ke pasien, ini adalah telunjuk ke jari, finger to finger test. Sama, dimulai dari buka mata, kemudian diakhiri dengan tutup mata. Ini untuk melihat apakah ada kelainan pada cerebellum. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang dysmetri, seperti yang tadi, pemeriksaan pass pointing test, dan juga ini finger to finger itu untuk menilai apakah ada kelainan pada cerebellum atau tidak. Selanjutnya ini adalah finger to nose, karena dari telunjuk pemeriksa sampai ke hidung pasien. Ini sama, tes dysmetri. Jadi mau finger to nose, mau pass pointing test, mau finger to finger, itu kalian terserah mau melakukan yang mana. Tapi kalau misalnya kalian mau mempertajam hasil pemeriksaan, bisa dilakukan semuanya. Selanjutnya ini adalah heel to knee. Nah, ini adalah heel to knee. Sama untuk menilai ada lesi di cerebellum atau tidak. Jadi tumit pasien mulai dari lutut diminta untuk menjalari sepanjang tulang kering. Kalau misalnya bisa berarti normal. Kalau misalnya tidak bisa berarti ada gangguan fungsi cerebellum. Selanjutnya ini adalah tes distiadokokinesi. Jadi mulai dari buka tangan dulu, kemudian dilanjutkan tutup tangan. Jadi pronasi, supinasi, mulai dari buka mata, oh iya Bapak buka mata dulu, coba buka tutup tangan, semakin lama semakin cepat, habis itu tutup mata gitu. Jadi buka mata dulu, habis itu tutup mata. Itu untuk menilai juga apakah ada kelainan pada cerebellum atau tidak. Jadi ini untuk menilai fungsi koordinasi. Selesai untuk pemeriksaan.
Jadi tadi ya ada Romberg, ada tes untuk menilai dismetri, ada tes untuk menilai dysdiadochokinesi. Jadi untuk menilai apakah ini vestibular atau non-vestibular, apakah ada kelainan pada cerebellum atau bukan cerebellum, atau cerebellumnya masih aman. Nah sekarang how to diagnose, bagaimana cara kita mendiagnosis. Ini langsung saja ya. Pertama, ini sekedar review untuk teman-teman yang udah tahu. Jadi, input sensorik untuk keseimbangan kita itu ada 3 ya. Ada visual, ada sensorik proprioceptif, dan ada vestibular gitu. Jadi, kelainan pada salah satu dari sistem ini bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Ataukah ada perbedaan input yang masuk ke ketiga sistem ini itu juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Yang sering saya ambil contoh adalah ketika kita membaca di dalam mobil. Ketika kita membaca di dalam mobil, mata kita terfiksir ke buku. Mata kita membaca bahwa kita tidak sedang bergerak. Tapi tekanan udara yang masuk ke sistem vestibulum melalui telinga tengah membaca bahwa kita sedang bergerak. Mata baca kita tidak bergerak, sedangkan telinga tengah membaca kita sedang bergerak. Ketidaksesuaian, ketidakharmonisan input yang masuk ke ketiga sistem itu akhirnya bikin kita pusing gitu. Makanya membaca di atas mobil ya bikin pusing. Terus gimana dok? Ada kok orang yang bisa membaca di atas mobil? Ya berarti proses adaptasinya dia bagus gitu. Tapi untuk orang yang belum bisa adaptasi itu bisa menyebabkan dizziness. Jadi bakalan masuk nih. Jadi ketiga sistem ini ada proses adaptif di cerebellum. Level 1 neuronnya kompleks nukleus vestibular, thalamus, dan korteks. Ada orientasi spasial, perception of self-movement. Kemudian dibantu juga dengan gerakan motorik, gerakan bola mata, dan juga kontrol postural. Ini yang akan mempertahankan dari keseimbangan. Nah sekarang, vertigo. Nah sebenarnya vertigo itu apa sih? Jadi per definisi vertigo adalah persepsi yang salah dari gerakan seseorang atau lingkungan sekitarnya. Jadi kita kesalahan persepsi antara gerakannya kita pribadi dan juga lingkungan sekitar. Itu akhirnya menyebabkan vertigo. Nah sekarang, tipe dari dizziness, yang kita sebut dizziness ya, sekali lagi vertigo adalah gejala bukan diagnosis. Jadi dizziness itu ada beberapa. Yang pertama adalah vertigo vestibular. Nah klinisnya adalah pusing berputar. Sistem yang terganggu adalah sistem vestibular. Ini ngambil di mana dok? Ini ngambil dari, masih dari Kolegium Neurologi Indonesia. Kemudian ada yang namanya imbalance atau disequilibrium. Jadi nggak semua pasien yang datang itu didiagnosa vertigo. Beberapa pasien yang memang bukan vertigo ya saya diagnosanya disequilibrium. Itu sama-sama ada di ICD-10. Ini rasa goyang dan tidak stabil, rasa mau jatuh, tidak seimbang gitu. Membaik saat duduk atau berbaring. Gitu ya. Jadi yang terganggu adalah sistem somatosensoris proprioceptif dan juga cerebellum. Jadi nanti dia terganggu ketika kita menggunakan proprioceptifnya kita ketika berdiri. Tapi ketika duduk atau berbaring, ketika keseimbangan kita fokuskan pada visual dan juga organ vestibular, akhirnya kita tidak mengalami unsteadiness lagi gitu. Nah sekarang ada juga vertigo non-vestibular atau non-specific lightheadedness. Jadi ini rasa melayang. Spesifiknya sih rasa melayang. Umumnya pasien itu mengeluhkan seperti ya rasanya seperti kakinya tidak menyentuh tanah gitu. Ini tuh bisa sistem somatosensoris proprioceptif atau visual gitu. Jadi ya orang yang pakai kacamata, kacamatanya kan harus diukur tiap 6 bulan ya. Kalau misalnya kacamatanya juga tidak dikoreksi, itu juga bisa menyebabkan either vertigo ataupun nyeri kepala. Yang terakhir nih presinkop. Ada orang yang kok rasa-rasanya sering mau pingsan, keringat dingin, mau pingsan gitu. Itu namanya presinkop. Jadi itu adalah sistem kardiovaskular. Umumnya pada orang tua yang memang ada permasalahan di jantung. Gitu ya. Jadi vertigo itu bisa vertigo vestibular, bisa vertigo non-vestibular, bisa sekedar disequilibrium kalau cuma sekedar rasa goyah kayak rasa di atas kapal laut gitu, bisa juga presinkop. Jadi orang-orang dengan presinkop nggak boleh tidak diperiksa EKG, harus diperiksa EKG-nya gitu. Nah sekarang, ya ini kayak tadi ya,
Jadi vertigo itu terbagi 4, dizziness itu terbagi 4. Dizziness itu gejala ya. Ada vertigo non-vestibular, ada vertigo vestibular, ada disequilibrium, ada presyncope, dan vertigo vestibular itu terbagi perifer dan sentral. Ini pasti kalian sudah tahu ya. Selanjutnya, ini ya ada di mana-mana lah perbedaan antara vertigo vestibular, perifer, dan sentral. Kalau misalnya ada orang yang datang onsetnya mendadak dan sangat berat, itu bisa jadi meski tidak selalu lebih ke arah perifer gitu. Kalau dia sentral, umumnya dia gradual, jadi progresif kecuali pada kasus stroke. Contohnya apa dok yang gradual? Contohnya ya tumor di sudut cerebellopontine. Jadi cerebellopontine angle tumor, CPA tumor, itu juga klinisnya adalah vertigo gitu. Atau misalnya tapi perdarahan akut ya. Perdarahan di batang otak, perdarahan di cerebellum itu semuanya juga bisa bikin vertigo. Mual dan muntah lebih berat pada vertigo vestibular perifer. Gangguan pendengaran lebih sering pada vertigo vestibular perifer. Gangguan pendengaran kita temukan pada vestibular sentral pada kasus ya tumor CPA tadi. Gitu, bisa ada gangguan pendengaran. Gangguan keseimbangan lebih berat pada vestibular sentral. Defisit neurologis pada vestibular perifer tidak ada defisit neurologis, cuma ada di vestibular sentral, dan faktor risiko vaskular pasti ada pada kasus sentral. Jadi pada pasien ini, oh ada hipertensi. Ya ada hipertensi, berarti kalau hipertensi ya bisa saja sentral, bisa saja perifer, tapi lebih ke sentral. Kemudian pada pemeriksaan, mual dan muntah ada. Ya mual dan muntah bisa saja perifer, bisa juga sentral. Kemudian ada gangguan keseimbangan. Tadi kalau jalan sempoyongan, sempoyongannya kita asumsikan bukan karena vertigonya ya, tapi karena memang gangguan keseimbangan. Kalau di perifer itu ringan sedang, kalau sentral itu berat. Kemudian dia bilangnya tiba-tiba. Nah tiba-tiba bisa saja di perifer, bisa juga di sentral pada kasus stroke gitu. Jadi pada kasus tadi bisa perifer, bisa sentral, tapi kalau melihat ada faktor risiko hipertensi, terutama kalau kita tanyakan ternyata hipertensinya baru-baru ini ya bisa saja itu adalah sentral. Diagnosa banding. Nah, diagnosa banding paling mudah kalau misalnya kita memperhatikan onset gejala. Ini yang paling mudah. Kalau misalnya pasien vertigonya detik hingga menit, jadi kalian harus selalu tanyakan ya teman-teman, ibu bapak kalau misalnya vertigonya muncul, apakah berhenti dalam beberapa detik, ataukah berhenti dalam beberapa jam, ataukah bertahan lebih dari 24 jam? Itu aja dulu. Ya. Kalau misalnya detik hingga menit, bisa saja vestibular paroxysmal. Vestibular paroxysmal ini adalah kelainan pada pembuluh darah yang berjalan beriringan dengan saraf keseimbangan. Jadinya, ketika pembuluh darahnya bermasalah, dia vasodilatasi berdenyut-berdenyut, itu jadinya vertigo karena dia mengiritasi saraf keseimbangan. Tapi kalau pembuluh darahnya udah baik lagi, nggak vertigo lagi. Vestibular paroxysmal itu main detik. Perbedaannya dengan BPPV, pada vestibular paroxysmal bisa didapatkan tinnitus. BPPV juga bisa, tapi lebih sering pada vestibular paroxysmal. Jadi kalau ada vertigo, hitungan detik, ya bisa saja vestibular paroxysmal, kalau kita vestibular ya, vestibular paroxysmal atau BPPV. Tapi BPPV itu teman-teman harus pengaruh posisi. Jadi kalau misalnya dia bilang, jadi kalau misalnya pasiennya ngomong, oh dok, saya pusingnya kalau menghadap ke kanan dok. Ya terus ibu kalau misalnya menghadap ke kiri gimana? Menghadap ke kiri pusingnya hilang dok. Nah itu BPPV. Tapi kalau dia bilang, dok saya kalau menghadap ke kanan pusing dok, menghadap ke kiri masih pusing. Ya itu bukan BPPV karena nggak pengaruh posisi. BPPV harus pengaruh posisi, nanti ada serangan kalau ke posisi yang bermasalah. Gitu ya. Jadi nggak boleh semuanya BPPV itu salah. Tata laksananya beda teman-teman. Kalau BPPV kita tidak memerlukan karbamazepin. Pada vestibular paroxysmal kita memerlukan karbamazepin. Dok ada pasien BPPV saya dok, saya yakin BPPV.
Sudah saya kasih anti vertigo, sudah saya manuver sana sini nggak sembuh dok. Ya evaluasi diagnosisnya. Apakah benar vertigo ataukah penyakit lain yang membutuhkan obat tambahan. Hipotensi ortostatik juga bisa, vestibular epilepsi juga bisa. Ya vestibular epilepsi maksudnya gangguan kelistrikannya terjadi pada organ-organ keseimbangan sehingga klinis epilepsinya adalah vertigo gitu. Tapi vestibular epilepsi berarti diagnosa eksklusi ya. Sudah kita cari, sudah MRI, sudah CT scan, nggak ada kelainan, sudah periksa sana sini nggak ada kelainan, sudah dikasih anti vertigo, semuanya udah dicoba, semuanya diagnosa banding udah dicoba, nggak ada kelainan. Coba deh di EEG. Ternyata di EEG didapatkan gelombang epileptiform. Oh, berarti vestibular epilepsi gitu. Atau ataksia episodik. Ataksia episodik ya, berarti dia episodik. Kalau ternyata dalam hitungan menit hingga jam, bisa jadi TIA, bisa jadi migrain vestibular, bisa jadi penyakit Meniere. Kalau menit hingga jam ya, Meniere bisa minimal 20 menit sampai beberapa jam. Bisa motion sickness. Kalau dia bertahan lebih dari 24 jam, teman-teman, jangan arahkan ke BPPV, jangan arahkan ke Meniere, itu salah. Arahkan ke neuritis vestibularis, labyrinthitis, atau stroke. Neuritis vestibularis butuh kortikosteroid. Jadi jangan sampai, dok saya sudah kasih anti vertigo dosis tinggi tapi nggak sembuh-sembuh. Sudah lebih dari 24 jam nggak membaik, ya lebih dari 24 jam mungkin neuritis vestibularis, berarti kita butuh kortikosteroid, prednison gitu. Kalau kronik hingga tahun bisa jadi vestibulopati bilateral, fobik postural, tumor intrakranial, osilopsia, ataupun mal de Debarquement. Nah sekarang gini, yang paling sering, ini yang paling sering ya, BPPV, vestibular paroxysmal, penyakit Meniere, sama neuritis vestibularis. Jadi gampangnya gini teman-teman. Ada pasien vertigo, cuma dalam hitungan detik hingga menit, di bawah 1 menit, DD-nya kalian yang pertama ini dulu, vestibular paroxysmal atau BPPV. Cara bedanya gimana? BPPV pengaruh posisi, vestibular paroxysmal enggak pengaruh posisi, itu aja. Ternyata serangan vertigonya lebih dari 1 menit, sampai 20 menit misalnya, arahkan ke penyakit Meniere. Tinggal kalian cari ada triasnya atau enggak. Ada penurunan pendengaran kah, ada tinnitus kah, sama ada vertigo gitu ya triasnya. Ternyata bertahan lebih dari 24 jam, diarahkan ke neuritis vestibularis. Itu aja dulu, karena itu yang paling sering. Selama tidak ada refleks patologis. Kalau ada refleks patologis, ya berarti arahkan ke intrakranial. Infark batang otak itu bisa menyebabkan vertigo. Perdarahan cerebellum itu menyebabkan vertigo gitu. Neuritis vestibularis, diagnosa bandingnya paling sering adalah perdarahan cerebellum gitu. BPPV, diagnosa banding paling seringnya adalah stroke batang otak. Jadi teman-teman semua pasien vertigo harus minimal periksa Babinski untuk memastikan bahwa ini bukan proses intrakranial. Kelamaan ya, sorry. Tata laksana saya bikin simpel ya. Jadi seorang wanita usia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan 1 jam yang lalu. Nah ini kita evaluasi ya. Wanita 65 tahun usia tua datang ke IGD dengan keluhan 1 jam yang lalu, tiba-tiba pusing berputar. Oh sudah 1 jam dok. Berarti kita sudah eksklusi BPPV, kita sudah eksklusi vestibular paroxysmia. Ya. 1 jam yang lalu tiba-tiba pusing berputar. Oh dia tiba-tiba dok. Berarti tiba-tiba tadi katanya masih bisa perifer, masih bisa sentral. Kalau sentral harusnya stroke bukan tumor. Kalau perifer ya bisa aja. Perifer sudah 1 jam berarti cuman bisa migrain vestibular atau Meniere disease. Nah, bisa Meniere disease ya. Ada mual muntah 3 kali seperti yang dimakan dan diminum. Bila berjalan sempoyongan. Bila berjalan sempoyongan kok kayak ada gejala cerebellum. Bisa saja ini sentral. Dibuktikan kok ada tekanan darah tinggi 190/110. Nistagmusnya rotatoar. Nistagmus ini yang bikin soal dari teman-teman BMFK Unebos agak jahat ya. Nistagmusnya rotatoar. Jadinya bisa perifer bisa sentral gitu. Jahat nih kalau jadi pembuat soal UKM PPD, jangan sampai. Nah,
Oke, jadi bisa saja ini sentral ya. Tata laksananya gimana teman-teman? Bisa simptomatik, bisa kausatif. Ya, bisa diberikan antihistamin, betahistin, dimenhidrinat, ataupun difenhidramin dengan dosis masing-masing. Bisa diberikan kalsium antagonis, bisa sinarizin, atau yang banyak beredar flunarizin, ataupun kausatif tergantung penyebab. Kalau dia BPPV, ya di buku itu dikatakan tidak perlu obat-obatan, sebenarnya butuhnya manuver. Bisa terapi rehabilitasi kalau teman-teman tahu Brendarov, ataupun obat-obatan tambahan seperti tadi. Kalau vestibular paroxysmia berarti kita butuh tambahan carbamazepin. Kalau misalnya dia mania redisease berarti kita butuh tambahan HCT, furosemide. Kalau misalnya dia neuritis vestibularis misalnya kita butuh tambahan kortikosteroid, pilihannya adalah prednison. Kalau nggak ada prednison boleh kortikosteroid lain gitu. Jadi simptomatik aja dulu. Pasien dengan vertigo jangan dulu ini kausatifnya apa ya. Simptomatik aja dulu. Yang paling aman ini paling aman adalah betahistin ya. Betahistin itu bisa semuanya. Kalau misalnya teman-teman memberikan dimenhidrinat itu merek dagang Antimo ya. Dimenhidrinat itu. Dimenhidrinat haram diberikan lebih dari 3 hari. Karena ketika diberikan lebih dari 3 hari dia mengganggu proses adaptasi alamiah. Seperti yang kita ketahui, vertigo adalah bermasalah di proses adaptasi dan kita butuh adaptasi secara alami. Jadi kalau dimenhidrinatnya terlalu lama, secara teori lebih dari 3 hari, itu bisa mengganggu. Tapi kalau betahisin itu boleh diberikan. Betahisin yang beredar ada yang dimenhidrinat 6 mili, ada yang dihidroklorid 8 mili, ada 12 mili, ada 24 mili. Tapi kalau misalnya kalian punya duit untuk beli, kalian belilah betahistin dihidroklorid karena penelitian pendukungnya ada 24 penelitian. Tapi kalau betahistin dimenhidrinat yang ada di puskesmas dan rumah sakit ditanggung oleh BPJS, penelitian pendukungnya cuma 4 sampai sekarang. Jadi teman-teman belilah betahistin dihidroklorid kalau kalian vertigo atau keluarganya kalian vertigo. Jangan terlalu membatasi. Kalau misalnya vertigonya berat langsung kasih minum 4 tablet. Gitu. Nggak usah terlalu membatasi. Harus 1 tablet, takut efek samping, nggak masalah. Kalian kasih 4 tablet juga nggak masalah. Apalagi ya? Prognosis. Ad vitam dubia et bonum, sanationem dubia et malam, et functionem dubia et bonum. Prinsipnya sih tergantung penyebab ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, maaf terlalu lama. Baik, terima kasih sebelumnya dok. Materinya sangat menarik dan juga mungkin sudah sangat jelas. Mungkin dari teman-teman partisipan mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan dengan Dr. Reisa, saya persilakan baik mengirimkan pertanyaannya di kolom chat maupun raise hand atau silakan open mic. Saya persilakan kepada teman-teman semua. Bagaimana teman-teman, kakak-kakak partisipan yang join di acara kita pada malam hari ini, kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, Tabedok ini ada pertanyaan dari Muhammad Fahmi Akbar di kolom chat. Permisi dok, untuk vertigo yang telah sembuh setelah diberikan terapi kausatif, apakah dapat terjadi lagi dan seberapa sering rekurensinya dok? Mungkin boleh bantu. Oke, terima kasih Fahmi. Apakah setelah diberikan terapi kausatif bisa terjadi lagi? Tentunya bisa. Vertigo itu bisa kambuh-kambuhan. Seberapa sering rekurensinya? Saya mohon maaf, saya belum baca data pastinya seberapa sering rekurensinya. Tapi selama ini pasiennya saya ada beberapa yang kambuh tapi tidak banyak. Jadi itu tergantung kita memberikan terapi yang adekuat atau tidak. Vertigo itu sama seperti nyeri kepala ya. Tidak harus berobat selama itu, tidak harus berobat even seumur hidup. Jadi tergantung kita pemberian obatnya benar atau tidak. Kalau misalnya kita berikan obat yang benar, seharusnya vertigo itu bisa membaik setelah 2 minggu pengobatan. Tapi banyak banget yang suka kasih resep kayak gini, Ibu ini obat vertigonya diminum ya, kalau pusing aja. Kalau nggak pusing nggak usah diminum, disimpan aja di rumah. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Antivertigo itu seperti betahistin diminum 2 minggu berturut-turut disertai dengan terapi rehabilitasi terutama untuk vertigo perifer. Biar
vertigonya tidak kambuh-kambuhan. Kalau misalnya teman-teman cuma memberikan obat anti vertigo pada saat serangan saja, itu angka kekambuhannya akan tinggi. Jadi gitu ya. Apakah rekorensinya tinggi atau tidak? Berdasarkan data saya belum baca, mohon maaf. Tapi berdasarkan pengalaman tidak terlalu tinggi selama pengobatannya benar. Seperti itu, Fahmi. Terima kasih. Baik dok, terima kasih kembali atas jawabannya. Semoga jawaban dari Dr. Raisa bisa mewakili dari pertanyaan dari saudara Fahmi. Saya persilakan kembali kepada para teman-teman partisipan yang join pada malam hari ini. Oh ya, Alif, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin dokter bertanya, jadi untuk pengobatan simptomatik pada kasus vertigo atau untuk kasus vertigo ini dok, apakah kita tidak perlu bedakan dulu dok untuk apakah penyebab dari vertigo ini sentral atau perifer untuk kita berikan terapi simptomatiknya? Siapa tahu dok, apakah ada misalnya untuk vertigo perifer mungkin kita berikan obat yang betahistin dok atau flunarizin? Apakah ada perbedaan dok kalau misalnya vertigo perifer kita berikan antara yang kalsium itu atau yang antihistamin dok? Kemudian dok, dokter yang ingin saya tanyakan yang kedua itu dok, apakah untuk pemeriksaan hint plus examination itu untuk pasien vertigo ini masih sering dilakukan dok? Mungkin itu saja dok yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Alif. Pertanyaannya apakah pertanyaan sudah ditangkap atau saya ulang? Ya, sudah. Terima kasih Alif. Untuk yang pertama, apakah perlu bedakan sentral atau perifer? Kalau misalnya bisa dibedakan di awal, ya silakan dibedakan. Tapi kalau misalnya kalian ragu, silakan pakai betahistin. Betahistin itu bisa sentral, bisa perifer. Jadi silakan digunakan. Ada yang berpendapat bahwa sentral itu lebih efektif dengan flunarizin dan perifer itu lebih efektif dengan betahistin. Tapi itu pendapat yang saya dengarkan dari guru-guru saya dan saya belum pernah baca datanya sampai sekarang, belum pernah baca bukunya juga yang mengatakan seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu valid atau tidak, tapi itu di-endorse oleh guru-guru saya. Jadi mungkin bisa dijadikan dasar untuk dengan sumber opini para ahli. Tapi kalau untuk datanya seperti apa saya belum baca. Tapi dikatakan bahwa flunarizin lebih efektif untuk sentral. Tapi selama ini sih pengalaman saya jarang banget pakai flunarizin. Saya lebih sering pakai betahistin gitu. Kecuali kalau misalnya flunarizin kan CCB ya. Kalau saya sekalian mau menurunkan tekanan darah ya udah saya pakai flunarizin gitu. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, sorry apa tadi saya agak demensia. Mohon maaf dokter, yang kedua, apakah untuk pemeriksaan hint plus examination itu masih sering dilakukan untuk pemeriksaan vertigo ini dok? Dari mana by the way? Saya lupa. Saya dari Universitas Haluoleo di Kendari. Pernah lakukan hint plus enggak Alif? Mohon maaf dok, kebetulan ini saya sedang koas saraf, jadi kemarin ada pasien vertigo saya sempat lakukan dok. Bagus sekali Alif, itu masih sering banget kita lakukan. Itu sangat disarankan untuk dilakukan. Gini teman-teman, pada fase akut ya, hint plus itu bisa membedakan antara perifer dan sentral lebih sensitif dibandingkan CT scan kepala tanpa kontras. Teman-teman harus tahu bahwa pemeriksaan itu sangat penting, lebih sensitif loh dibandingkan dengan CT scan kepala tanpa kontras. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa melakukan dengan benar, nggak perlu CT scan kalau misalnya itu udah pasti perifer dengan hint plus itu. Jadi pelajari aja. Banyak sekali videonya di YouTube kalau teman-teman mau pelajari. Silahkan. Bagaimana Alif? Pakai jawabannya? Iya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya dokter. Untuk pertanyaan yang tadi sudah jelas dokter. Dan mohon maaf dokter, mungkin bisa tambah satu pertanyaan lagi dokter, kalau bisa. Bagaimana dok? Apakah diizinkan? Kalau tidak diizinkan boleh enggak? Enggak. Silakan Alif. Iya dokter, terima kasih. Jadi ini dok, terus tadi saya sempat dengar apa bisa kita berikan 4 tablet langsung betahistin pada pasien yang sedang mengalami vertigo. Nah kira-kira itu dok, ketika kita berikan apabila sebelum kita berikan 4 tablet betahistin ini
apakah ada kontraindikasi yang perlu kita pikirkan, Dok, sebelum kita berikan 4 tablet tersebut, betahistin itu? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Alif. Jadi gini, ya betahistin memang tetap ada efek samping ya, terutama ya orang yang alergi dan kawan-kawan terhadap betahistin itu yang utama ya, tapi jarang banget ada muncul efek samping. Kenapa saya berani ngomong 24 mg? Kenapa saya berani ngomong 4 tablet? Karena saya pernah baca di buku Advanced Neurological Life Support. Jadi buku ANLS itu pada saat vertigonya sangat akut itu bisa kita berikan 4 tablet sekaligus. Pada beberapa perusahaan obat juga dia endorsing bahwa bisa diberikan 4 tablet gitu. Di buku vertigo juga by the way bisa sampai 48 mg untuk kasus yang akut bisa sampai 24 mg untuk betahistin dihidroklorid. Kenapa saya berani? Karena saya pernah baca gitu. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, tahu dari mana? Dari Dr. Raisa? Salah, dari buku ANLS, Advanced Neurological Life Support. Jadi gini teman-teman, sekali lagi saya bilang bahwa vertigo itu adalah pengalaman yang sangat traumatis. Jadi kalau teman-teman pernah vertigo, teman-teman pasti tahu seberapa tidak menyenangkannya itu. Dan akan sangat jahat kalau misalnya ada orang vertigo, kita kasih minum aja ini Ibu, 1 tablet betahistin. Sembuhnya mau kapan? Orang lagi, bayangkan dunianya lagi berputar. Nah gini, saya sudah berapa kali kasih pada pasien akut, orang yang tidak mau buka mata karena lagi serangan vertigo, 15 menit aja itu voila, vertigonya langsung hilang. Itu kayak sulap. Sama aja kayak orang hipoglikemi, kesadaran menurun, kita kasih masuk glukosa, dari GCS 3 langsung GCS 15. Itu sama seperti vertigo. Jadi kalau misalnya kalian mau dianggap keren, dianggap keren sama orang vertigo, jangan ragu, kasih saja langsung 4 tablet. Kalau misalnya terjadi efek samping, ya itu berarti tinggal kita tangani aja efek sampingnya. Selama itu masih sesuai aturan. Yang salah misalnya kalian kasih paracetamol yang maksimal 4.000 mg dalam 1 hari, kalian kasih 6.000 mg, itu salah. Tapi kalau misalnya masih dosis maksimal, itu silahkan. Kalau misalnya terjadi efek samping, silahkan tata laksana efek samping. Sekali lagi, kita sebagai dokter tidak boleh terlalu takut sama efek samping. Jadi kita dibekali ilmu, bukan cuma untuk memberikan obat dan tata laksana penyakit, tapi juga bagaimana tata laksana efek samping yang terjadi dari pemberian obat. Gitu. Jadi bisa, silahkan, jangan pernah ragu. Kalau misalnya kalian mengalami vertigo atau orang tuanya kalian mengalami vertigo, langsung gas kasih betahistin 4 tablet. Kalian langsung dilihat, wih pintar banget ini. Gitu teman-teman. Sudah ya tadi ya? Iya, bagaimana Alif? Iya. Apakah? Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Sama-sama Alif. Baik dok, ini masih ada lagi pertanyaan 2 di kolom chat Zoom dok, saya bantu baca. Dari mewakili teman-teman Penpro BMFK Unibos ada Nurul Ainun. Tabe dokter mohon izin bertanya, apakah perlu diberikan obat antiemetik pada penderita vertigo yang mengalami mual muntah? Dan juga dari Atika Rosma dari Unibos juga, bagaimana cara kita menghadapi vertigo yang tiba-tiba kambuh? Apakah ada cara efektif untuk mengurangi vertigonya ketika kambuh? Oke, terima kasih. Yang pertama untuk Nurul Ainun, apakah perlu diberikan antiemetik? Pemberian anti vertigo kita mulai dulu dengan obat tunggal. Kalau misalnya dominan mual muntahnya, kita gunakan dimenhidrinat. Sekali lagi dimenhidrinat bisa 3 kali 50 mg diberikan maksimal 3 hari. Jadi kalau misalnya sudah ada dimenhidrinat itu nggak perlu lagi anti muntah, anti mual muntah. Kan sudah dibilang antimo, meredakan mabuk segala macam mabuk darat dan kawan-kawan kan, mereknya kan antimo. Jadi mual muntahnya juga sudah bisa teratasi. Jadi sebenarnya tidak perlu antiemetik, tinggal diberikan saja dimenhidrinat. Tapi kalau misalnya kalian berikannya betahistin, ya sudah berikan antiemetik. Tapi kalau misalnya ada dimenhidrinat, cukup dimenhidrinat saja. Tapi ingat, orang mual muntah paling penting adalah rehidrasi. Jadi ingat, diinfus, masukkan elektrolit, larutan fisiologis sesuai dengan muntah-muntahnya gitu. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghadapi vertigo yang tiba-tiba kambuh. Apakah ada cara efektif untuk kita mengurangi vertigo ketika kambuh? Yang pertama pasti minum obat. Tapi kalau misalnya tidak ada obat,
Ya kita mainkan, kan seperti tadi, vertigo itu inputnya ada 3, sistem vestibular, sistem visual, dan sistem proprioceptif. Kan tidak mungkin kita menonaktifkan vestibular, itu kan impossible. Hey, sistem vestibular saya, kamu nonaktif sekarang. Itu kan impossible. Tapi kita bisa menonaktifkan visual, kita bisa menonaktifkan proprioceptif, biar semuanya fokus satu input saja. Inputnya cukup vestibular, biar tidak terjadi perbedaan input sehingga vertigonya bisa membaik. Jadi bisa dengan tutup mata dan berbaring. Ketika kita tutup mata, kita menonaktifkan visual. Ketika kita berbaring, kita basically menonaktifkan proprioceptif. Jadi fokusnya ke sistem vestibular, jadinya vertigonya seharusnya bisa membaik. Gitu. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya, Dok. Semoga pertanyaan dari Nurlaino sama Atika bisa terjawab. Bagaimana teman-teman semua para partisipan pada malam hari ini? Apakah masih ada yang ditanyakan kepada Dr. Raisa seputar vertigo atau mungkin tata laksana yang lain? Saya persilakan dengan cara chat di kolom Zoom maupun raise hand atau silakan open mic. Bagaimana dari teman-teman semua para partisipan? Oke, kalau memang kayaknya sudah tidak ada. Tapi dokter, tapi mungkin bisa bertanya lagi. Ya, silakan Alif. Iya. Nah, tapi dokter izin bertanya. Bayar berapa, Alif? Alif bayar berapa, Alif? Ini serasa lagi konsul gratis ya. Lanjut, Alif. Iya dokter. Mohon maaf dokter. Jadi di sini saya mau tanyakan dokter, apabila dokter ada pasien dengan kasus stroke iskemik yang mengenai sirkulasi posterior, dok, sehingga terjadi gangguan keseimbangan. Nah itu dok, untuk tata laksananya maka biasanya kan kita berikan aspirin ataupun clopidogrel, dok. Tapi ada kemarin dok, kebetulan ada pasien, dia juga dok sudah ada karena pusingnya itu dok, akhirnya pasien itu jatuh. Nah, kemudian dok terjadi trauma kapitis, dok, dan kami curiganya ada perdarahan intracerebralnya juga, dok. Jadi itu dok, sebenarnya kalau pada kasus ini ada suspek perdarahan intracerebral yang kebetulan belum diperiksa CT scan-nya, dan juga juga kemungkinan ada gangguan sirkulasi gangguan sirkulasi posterior yang menyebabkan gangguan keseimbangan, dok. Kira-kira dok, bagaimana tata laksananya untuk pasien ini? Karena kalau dari yang saya baca untuk tata laksana antara PIS dengan perdarahan dengan gangguan iskemik itu biasanya dok dia bertolak belakang. Nah, mungkin itu dok yang ingin saya tanyakan. Oh, ini maksudnya belum ada itu ya, belum ada CT scan? Iya dok, belum ada CT scan-nya. Tapi kalau dari anamnesis sama PMV-nya dok, dia sudah agak mengarah ke situ dok, tapi memang belum ada CT scan-nya, dok. Iya. Oke. Nanti ikut Aselapio Masterclass ya, Alif ya, bahas tentang Iya dokter. Tentang stroke. Jadi prinsipnya gini, saya itu selalu menekankan dimanapun ada kesempatan untuk sharing bahwa anamnesis dan pemeriksaan fisiknya kita adalah yang utama, gitu ya. Jadi semakin sering kita meminta pemeriksaan tambahan dengan hasil yang normal, semakin gagal kita sebagai dokter, gitu. Jadi saya minta darah rutin, hasilnya normal, ya berarti kita harus evaluasi diri, ngapain kita periksa darah rutin kalau hasilnya normal, gitu kan. Saya minta GDS, hasilnya normal, ya ngapain kita periksa GDS kalau ternyata hasilnya normal. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada pemeriksaan fisik dan anamnesis. Bahkan kami di neuro, kalau misalnya ada perbedaan hasil antara anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan penunjang, sementara kami yakin bahwa anamnesis pemeriksaan fisik kami benar, itu kami bisa abaikan hasil pemeriksaan penunjang. Itu kami bisa abaikan CT scan-nya, dan kami tetap tata laksana sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik gitu. Karena kita itu harus yakin dengan hasil pemeriksaan kita gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita belum yakin? Ya, kalau belum yakin, silahkan ditunda dulu pemberian antiplateletnya, Alif. Gitu. Tapi kalau misalnya Alif merasa bahwa ini kok saya bingung ini antara perdarahan atau infark, dan pasiennya kesadarannya menurun,
ya kasih saja manitol gitu kan. Karena mau infark, mau perdarahan, kalau misalnya dia TIK-nya meningkat tetap menggunakan manitol gitu. Kalau misalnya antiplateletnya kalau memang ragu, apalagi pasiennya kesadaran menurun, ya ditunda saja. Kalau misalnya pasiennya infark dan kesadaran menurun, berarti kita asumsikan infarknya adalah luas. Pada infark luas, dan kalau memang benar-benar luas, itu bisa saja memang kita tunda pemberian antiplatelet karena bisa terjadi transformasi hemoragik. Awalnya infark, jadinya perdarahan karena revaskularisasi melalui pemberian antiplatelet gitu. Jadi tidak masalah, tergantung hasil pemeriksaan. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita sudah menjadi dokter, lakukan saja selama kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi tidak masalah, apalagi pada kasus di mana pemeriksaan penunjang tidak ada. Itu bakalan sangat dimengerti kalau misalnya ternyata kita diagnosis infark, setelah di CT scan ternyata perdarahan, itu nggak masalah. Gitu. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya kita. Gitu. Kalau misalnya untuk obat-obatan anti vertigo mau perdarahan, mau infark, sama saja bisa menggunakan anti vertigo yang umum, bisa betaistin. Gitu. Bagaimana, Saudara Alif? Apakah sudah bisa terjawab? Iya, sudah terjawab dokter. Terima kasih banyak dokter. Kalau sudah selesai, silakan leave room, Alif. Terima kasih. Iya dokter. Iya dok. Ini mungkin dok ada 2 pertanyaan terakhir di kolom chat. Yang pertama dari Andi Reski Indah. Yang pertama tadi Tabe dok, di slide dokter tadi ada yang menyebutkan bahwa ketika merasakan pusing yang berat dengan sensasi kepala berputar serta adanya gangguan keseimbangan dapat dikategorikan vertigo. Pertanyaan saya, apakah ada penyakit yang gejalanya itu sama dengan gejala vertigo itu dok? Dan jika ada, bagaimana cara untuk membedakan antara vertigo dan penyakit tersebut? Terus pertanyaan yang kedua datang dari Safiana. Perkenalkan dok, saya Safiana izin bertanya, bagaimana jika ada pasien kecelakaan yang tak sadarkan diri kurang lebih 1 jam dok? Dan setelah sadar, ada muntah 1 kali dan setelah di CT scan ternyata ada pendarahan di otak kiri dan otak kanan. Bagaimana untuk tata laksananya? Oke, untuk yang pertama, jadi sekali lagi ya, Reski Indah, vertigo itu gejala bukan penyakit, bukan diagnosis. Jadi apakah ada penyakit yang bisa gejalanya vertigo? Exactly ada. Banyak banget. BPPV, paroxysmia, vestibular paroxysmia, Meniere, stroke batang otak, perdarahan cerebellum, infark cerebellum, semua permasalahan di traktus keseimbangan itu bisa menyebabkan vertigo gitu. Jadi kalau misalnya sensasinya berputar berarti vestibular ya. Jadi sepanjang jalur vestibular mulai dari nukleus vestibularis di batang otak sampai ke organ vestibular perifer di telinga tengah serta organ penggalak keseimbangan di cerebellum, lesi dimanapun di daerah itu bisa menyebabkan vertigo, gitu. Jadi bisa banget banyak penyakit. Sekarang Safiana kita berpindah ke slide berikutnya trauma kepala. Jadi Safiana pertanyaannya adalah pasien tidak sadarkan diri kurang lebih 1 jam dan setelah sadar ada muntah 1 kali dan setelah di CT scan ternyata ada perdarahan di otak kiri dan otak kanan. Itu bagaimana ya dok? Bagaimana apanya? Bagaimana apanya? Jadi tergantung. CT scan-nya kan ada perdarahan, tapi kita harus tahu dulu adakah tanda-tanda trauma atau tidak. Karena kita harus tahu dia perdarahan dulu sehingga dia jatuh dan kecelakaan, ataukah kecelakaannya yang bikin otaknya berdarah gitu. Bisa jadi dia stroke perdarahan dulu, karena dia stroke perdarahan akhirnya tidak seimbang sehingga terjatuh dan kecelakaan, ataukah dia benar-benar murni kecelakaan dan setelah itu kecelakaan yang bikin benturan sehingga terjadi perdarahan intracerebral otak kanan dan otak kiri gitu. Kalau misalnya ditanya mana prognosis yang lebih bagus, perdarahan traumatik atau perdarahan pada stroke, ya tentunya yang lebih bagus adalah perdarahan traumatik. Karena perdarahan traumatik kalau sudah menyerap darahnya, which is hari ke-21 sampai 3 bulan itu menyerap maksimal, itu sudah baik.
Tapi kalau misalnya perdarahan non-traumatik, perdarahan pada stroke itu bisa berulang, bisa perdarahan ulang. Karena stroke adalah kelainan pembuluh darah, sedangkan trauma kepala bukan kelainan pembuluh darah, lagi sial aja. Jadi kalau nggak kecelakaan lagi, ya nggak berdarah lagi. Tapi kalau stroke, kalau tekanan darahnya nggak dijaga, ya udah bisa perdarahan lagi. Gitu, Safiana, semoga menjawab. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan terakhir yang paling terakhir nih dok untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Permisi dok, izin bertanya dari tata laksana yang dijelaskan tadi mengenai beta histin dapat diberikan selama 2 minggu. Saat fase akut dapat diberikan 4 tablet maksimal 24 mg. Untuk dosis selanjutnya bagaimana dok? Apakah di tapering off atau ada tindak lanjutnya dan manuver apa yang paling baik dianjurkan ke pasien? Oke, terima kasih Mersha. Ini tadi yang kita ngomong tentang beta histin ya. Sekali lagi beta histin ada 2, beta histin mesilat dan beta histin dihidroklorid. Beta histin mesilat itu yang banyak dijual sebagai Mertigo, Fastigo, dan kawan-kawan. Kalau beta histin dihidroklorid, merek dagingnya itu beta serk. Kalau misalnya dia beta histin dihidroklorid yang didukung oleh beberapa, cuman sedikit penelitian itu dosisnya bisa 3 kali 6 mg, 3 kali 6 mg, atau 3 kali 12 mg. Jadi kalau 3 kali 12 mg berarti maksimal 36 mg per hari ya. Jadi bisa 3 kali 6 atau 3 kali 12 tergantung klinis. Tapi saya jarang banget kasih 3 kali 6. Saya kasih 3 kali 6 kalau betul-betul ringan. Kalau vertigonya signifikan, saya selalu kasih 3 kali 12. Kalau pasien-pasien di tempat yang BPJS sekarang nggak ada yang dihidroklorid. Tapi kalau misalnya saya lihat orangnya ternyata cukup mampu, saya minta beli di luar beta histin dihidroklorid. Dihidroklorid itu maksimal bukan 24 mili, tapi 48 mili. Jadi bisa, dia sedianya ada 8 mili, ada 12, ada 24 mili. Jadi bisa 2 kali 24. 2 kali 24 berapa lama? 2 kali 24 selama 2 minggu. Jadi dosisnya dipertahankan. Atau misalnya yang beta histin mesilat 3 kali 2 atau 3 kali 12 mg, itu bisa dipertahankan selama 2 minggu. Gitu. Dipertahankan selama 2 minggu. Apakah perlu tapering off atau tidak? Tidak perlu. Setelah 2 minggu bisa di-stop. Manuver apa yang paling dianjurkan ke pasien? Manuver itu bukan dianjurkan, broku. Manuver itu kita lakukan sebagai dokter. Tergantung. Kalau misalnya DBPPV lateral, manuvernya adalah Lampard. Kalau BPPV posterior yang 98% kasus adalah jadi 98% kasus BPPV adalah posterior ya. Itu manuvernya bisa apply atau bisa Simon. Jadi apply manuver atau Simon manuver. Kalau yang ditanya rehabilitasinya adalah Brendarov. Brendarov exercise. Brendarov exercise itu yang nanti YouTube ya. Brendarov exercise. Brendarov exercise adalah latihan pemulihan vestibular. Latihan pemulihan vestibular Brendarov exercise haram dilakukan 48 jam setelah dilakukan manuver. Jadi kalau misalnya pasien kita apply, itu dalam 48 jam ke depan tidak boleh sama sekali ada manuver lain. Jadi kalau pasien kita apply atau kita Simon, itu dalam 48 jam ke depan tidak boleh Brendarov. Nanti setelah 48 jam, baru dilakukan Brendarov. Brendarov itu berapa kali? Brendarov itu 1 kali perlakuan, 1 kali melakukan itu 5 siklus. Gitu ya, 1 kali melakukan 5 siklus. Boleh dilakukan 2 kali sehari pada orang yang kerja, pagi dan malam, selama 3 minggu berturut-turut, atau kalau misalnya cuma ibu rumah tangga, bisa melakukan 3 kali sehari, berarti 2 minggu berturut-turut. Sekali lagi, Brendarov dilakukan 48 jam setelah manuver apply, dengan 1 siklus 5 kali, dilakukan 2 kali sehari selama 3 minggu berturut-turut, atau 3 kali sehari selama 2 minggu berturut-turut. Gitu. Gitu, Rezal dan semuanya. Terima kasih. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Semoga pertanyaan teman-teman semua bisa terjawab. Dan terima kasih dok, itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita pada malam hari ini.
Saya ucapkan banyak terima kasih kembali kepada Dr. Reza karena sudah menyediakan waktunya untuk bekerja sama dengan Divisi Pendidikan dan Profesi di BMFK Unibos tahun ini, Dok. Salah satu bentuk kehormatan karena dokter ingin bekerja sama dengan kami sebagai salah satu tanda cenderamata, kami akan bagikan sertifikat kepada dokter. Boleh teman-teman admin tampilkan sertifikatnya? By the way, teman-teman yang berteman sama saya di Instagram, kalau ada kritikan kabari ya, biar saya juga belajar. Ini kita melihat seluruh isi dari Jacqueline, Jadi sertifikatnya belum kalau kelihatan. dibuka kamera roll, mungkin kamera roll, bukan? Kayaknya ada kesalahan teknik sedikit, Dok. Mungkin dia share itu foldernya, Dok. Oke. Baik, saya persilakan kepada teman-teman admin untuk ambil alih untuk sesi screenshot-nya. Tadi dokter izin ambil foto dokter. Saya hitung dokter 1, 2, 3. Sekali lagi dokter Tabe. Terima kasih dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Boleh di-unshare kembali. Ya, terima kasih, Dok. Itu mungkin salah satu bentuk terima kasih kami kepada dokter karena sudah menyediakan waktu dan ingin bekerja sama dengan BMFK Unibos menjadi salah satu pemateri di kegiatan kami. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa karena kegiatan tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan kembali sebagai kata penutup atau closing statement dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Apa ya kata penutupnya? Teman-teman jadi mahasiswa kedokteran jangan terlalu serius ya. Selain belajar jangan lupa main-main. Gitu. Thank you. Baik, terima kasih sebelumnya, Dok. Kita mungkin boleh dokumentasi bersama. Jadi para partisipan yang hadir pada malam hari ini boleh on kameranya supaya kita bisa saling kenal satu sama lain, siapa-siapa saja pada partisipan yang ikut pada malam hari ini. Oke, teman-teman yang belum on cam silahkan on cam terlebih dahulu. Teman-teman on cam dan saya serahkan kepada teman-teman admin dari Pupdok untuk mengambil gambar. Ada teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya.
bisa satu kali lagi, Dokter tadi. Boleh satu kali dengan gaya Penpro mungkin teman-teman partisipan semua. Oh. Ya. 1, 2. Terima kasih dokter, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih kembali dok. Saya mewakili teman-teman Penpro dan BMFK Unibos mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya yang telah disediakan untuk pemateri pada malam hari. Sudah bisa live ya? Iya dok, boleh live saya. Oh iya, sorry. Ya, Terima apa-apa, kasih dok. semuanya. Selamat malam. Terima kasih dok. Ucapkan terima kasih pada para partisipan yang sudah join pada malam hari ini, karena tanpa kalian semua kegiatan pada malam hari ini tidak bisa berjalan lancar. Sampai jumpa di kegiatan Penpro yang lainnya di BMK 12. Kami akan sediakan wadah untuk kalian untuk belajar. Terima kasih.